warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Triski Amalia Putri dalam acara seputar berita pekan ini. Insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto mengalami luka 2 tusukan di bagian perut yang terjadi usai melakukan kunjungan resmi di Pandeglang, Banten. Polisi saat ini telah mengamankan 2 orang yang diduga menjadi pelaku penusukan. Sebelumnya, Saudara Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pelaku perempuan mencoba menyerang polisi dengan senjata tajam jenis kunai. Langsung melakukan serangan kepada Pak Wiranto, tapi yang kena pertama duluan adalah Haji Fuad. Haji Fuad kena duluan, kemudian dia menyerang ke Pak Wiranto dan istrinya langsung menyerang Kapolsek. Menikam dari belakang, Kapolsek kena punggung sama kena lengan kiri bagian belakang. Ya, pada saat itu juga untuk penyerang Pak Wiranto sudah berhasil dilumpuhkan ya oleh pengawal pribadi sama aparat kepolisian setempat. Untuk yang perempuan mencoba untuk menyerang polisi lagi, pas kebetulan yang paling dekat situ adalah Kapolda. Kapolda coba diserang dengan menggunakan senjata tajam, tapi ditepis dengan tongkat komando oleh Kapolda, kemudian ditendang jatuh, baru ditangkap. Melihat si istrinya tertangkap, Abu Z berontak karena dia menggunakan pisaunya pisau jenis kunai. Itu dia melekat di tangan. Ya, ini jenis pisaunya. Ini pisaunya tadi. Sehingga sulit untuk dilepas. Ya. Pisau ini kalau sudah melekat ke tangan, dia masuk ke tangan sini, masuk ke sini, set, sulit dilepas. Makanya setiap orang yang kena pisau ini lukanya langsung 2, drop 2. Ini masuk ke tangan ini, set, udah susah lepas. Nah, pada saat dilakukan pelumpuhan oleh aparat keamanan, Ajudan Dandim ikut coba melumpuhkan tersangka tersebut. Karena dia melihat istrinya ditangkap, dia langsung berontak. Akhirnya ajudannya Danrem kena juga terluka. Ya, ini yang bisa kita sampaikan saat ini. Yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan oleh Densus 88 dan juga masih dikembangkan. Ya, terkait menyangkut masalah tindakan yang dilakukan oleh Abu Rara bersama istrinya. Berita selanjutnya, jalur pedestrian di sepanjang Malioboro diresmikan pada telah Kamis lama sore diresmikan 22 dan dilengkapi dengan bangku taman. Dan pasti Anda akan lebih merasa nyaman menikmati liburan akhir tahun di Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Kamis sore 22 Desember 2016 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, jalur pedestrian ini berada di sisi timur Jalan Malioboro sepanjang 1,2 km. Memanjang dari depan Hotel Garuda di sisi utara hingga Hotel Mutiara di sisi selatan. Merupakan bagian dari proyek revitalisasi Malioboro, proses pengerjaan pedestrian ini menelan biaya hingga 13 miliar dengan waktu pengerjaan hampir 1 tahun. Desain pedestrian sendiri diambil dari karya pemenang sayembara yang diikuti lebih dari 70 peserta. Pedestrian Malioboro juga dirancang bukan sekedar untuk tempat berjalan, tapi juga tempat bersantai bagi wisatawan. Karena itu, pedestrian Malioboro juga dilengkapi dengan bangku taman dan jalur khusus untuk difabel. Jadi yang sudah dibuat PU itu ternyata ada beberapa kekurangan ketika saya adakan penelitian. Oleh karena itu tempat ini juga perlu diadakan uji coba. Nah gitu loh, ya paling tidak 3 bulan lah kita bisa mengetahui itu. Ya teman-teman lah untuk dicoba diadakan jalan-jalan. Diadakan jalan sehat atau apa kan bisa. Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Yogyakarta mengingat tidak mudah menata kawasan Malioboro. Seperti diketahui, Malioboro bukan sekedar jalan, tapi juga kawasan di mana ribuan orang menggantungkan hidup. Saya kira sedikit demi sedikit sudah mencerminkan. Meskipun masih saya lihat masyarakat juga masih tergagap-gagap dengan hadirnya ini. Ya. Jadi saya kira ini perlu terus-menerus, tidak boleh berhenti.
Saya kira setelah ini proyek kita akan ada di sana, ada di sisi sebelah barat. Terlepas dari sejumlah kekurangan, yang pasti Anda akan menemukan wajah baru Malioboro saat libur Natal dan Tahun Baru nanti. Teguh Supriyadi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar berita siang ini. Saya Trisky Amalia Putri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Alhamdulillah.